Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 1 subtema 2 PP 3. Hari ini kita akan belajar tentang membuat peta Indonesia, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila, kenampakan alam dan buatan, ragam flora dan fauna Indonesia. Banyak sekali materi yang akan kita pelajari hari ini. Semangat! Siapa yang kenal dengan tokoh tersebut? Ya, dia adalah Dora. Dora sangat dekat dengan peta. Apa ya peta itu? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Jadi, kalau tiruan bumi itu disebut globe, jika permukaan bumi yang ada di globe tersebut digambarkan pada sebuah bidang datar, disebutlah peta. Unsur-unsur peta ada berapa? Ya, unsur-unsur peta ada judul, arah mata angin, skala, tahun pembuatan, garis astronomis, legenda, simbol, warna, dan yang terakhir adalah insert. Peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Jika pada peta umum itu, kita bisa mendapatkan informasi yang banyak. Peta umum itu menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Kalau peta khusus, dia hanya menggambarkan penampakan khusus yang ada di permukaan bumi. Bisa jadi hanya beberapa daerah saja. Contoh, peta persebaran bahan tambang Indonesia. Jadi kita di sini
bisa melihat persebaran bahan tambang hanya di Indonesia saja. Jika kita mengamati peta Indonesia dengan hasil bumi dan lautnya, seharusnya kita bangga menjadi anak Indonesia, karena kita tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alam. Rasa bangga sebagai anak Indonesia merupakan pengamalan Pancasila sila yang keberapa? Ya, benar, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Mari kita identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama antara lain: 1. Mengakui adanya Tuhan. Semua warga negara Indonesia harus percaya adanya Tuhan. Tidak boleh hidup di Indonesia paham ateis, yaitu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. 2. Memiliki sikap takwa sesuai dengan agama yang dianut. 3. Saling menghormati atas perbedaan agama. 4. Adanya kebebasan dalam menjalankan agama masing-masing. Nilai yang terkandung pada sila yang kedua antara lain: 1. Mengakui manusia sebagai makhluk sosial, ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama. 2. Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Setiap individu harus memiliki sikap toleransi, tenggang rasa, serta solidaritas yang tinggi terhadap individu lainnya. 4. Menjadi manusia yang beradab. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. 6. Mengakui bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya. Nilai-nilai yang terkandung pada sila yang ketiga antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, terutama yang menyangkut bangsa Indonesia. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air. 3. Mengakui pluralitas budaya dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada sila yang keempat antara lain: dalam mengambil suatu keputusan harus menggunakan asas kekeluargaan. Jadi, keputusan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Yang kedua, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. 3. Kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyatnya. Nilai yang terkandung pada sila yang kelima antara lain: setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi, siapapun yang bersalah di mata hukum, entah itu orang kaya atau orang miskin, entah rakyat biasa atau pejabat, maka harus mendapatkan hukuman yang sama sesuai dengan kesalahannya. Yang kedua, tidak pernah membeda-bedakan seseorang berdasarkan status sosial, derajat, maupun golongan. Yang ketiga, berlaku adil serta bijak dalam menghadapi segala situasi. Ustadzah punya 2 gambar berikut, nak. Silakan diamati. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari kedua gambar tersebut? Gambar A termasuk kenampakan alam. Gambar B termasuk kenampakan buatan. Masih ingat kan perbedaan antara keduanya? Kenampakan alam di bumi dibagi menjadi 2, yaitu masuk wilayah daratan
dan wilayah perairan, yang termasuk wilayah daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit dan perbukitan, pantai. Kalau wilayah perairannya meliputi sungai, laut, danau, selat, teluk. Kalau tadi kita sudah membahas kenampakan alam, sekarang kenampakan buatan. Apa saja contoh kenampakan buatan? Contohnya bendungan, sekolah, rumah sakit, jembatan, jalan, tempat ibadah. Jadi kenampakan buatan itu bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Masuk ke materi flora dan fauna di Indonesia. Flora artinya dunia tumbuhan. Flora di Indonesia dibedakan menjadi beberapa. Contohnya, hutan hujan tropis, yaitu hutan dengan pepohonan yang tinggi. Iklimnya hangat dan curah hujannya tinggi. Banyak terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sabana, padang rumput yang luas diselingi pepohonan, banyak terdapat di NTB. Stepa, padang rumput yang amat luas dan digunakan untuk peternakan, terdapat di NTT. Jadi kalau kita amati wilayah NTB dan NTT itu banyak terdapat sabana dan stepa. Lantas apa perbedaannya? Kalau sabana itu masih ada pohon-pohon yang tinggi di padang rumput tersebut. Tapi kalau stepa murni semuanya hanya padang rumput saja, tidak ada pohon yang tinggi sama sekali. Yang keempat adalah hutan bakau. Hutan bakau ini tumbuh di daerah pantai. Biasanya berguna untuk mencegah terjadinya abrasi. Nah, tuh, tanamannya tanaman bakau atau biasa disebut juga tanaman mangrove. Fauna atau dunia hewan. Dunia hewan di Indonesia dibedakan menjadi 3. Ada tipe fauna asiatis, tipe fauna peralihan, dan tipe fauna australis. Kalau fauna asiatis banyak terdapat di Indonesia bagian barat. Fauna peralihan banyak terdapat di Indonesia bagian tengah. Fauna australis banyak terdapat di Indonesia bagian timur. Apa saja hewannya? Perhatikan. Asiatis itu ada harimau, badak, gajah. Kalau burungnya jenis burung elang dan burung beo. Sedangkan di Indonesia bagian tengah hewannya berupa anoa, babi rusa, burung maleo, tarsius, tapir. Kalau fauna australis yang banyak terdapat di Indonesia bagian timur, hewan-hewannya contohnya burung cendrawasih, kanguru, kuskus, burung merak. Ya, anak-anak masih ragu, masih belum bangga menjadi anak Indonesia. Mari kita tanamkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia mulai saat ini. Kalau bukan kita yang bangga, lalu siapa? Dari rasa bangga itu muncullah rasa cinta. Dari rasa cinta itulah kita bisa menjaga dan melestarikan kekayaan yang ada di Indonesia. Ingat, kekayaan alam Indonesia bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita juga. Telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu besok.